Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jadi Armando dengan NPM 2215061094. Sehubungan dengan telah sampainya kita pada penghujung mata kuliah metodologi penelitian, saya akan memaparkan sebuah proposal dengan judul Analisis Kuantitatif Performa dan Skalabilitas Framework Backend Express.js, Fast API, dan Laravel dalam implementasi API Create, Read, Update, dan Delete. Yang mana judul ini saya didasari atas framework backend, yang mana ini merupakan sebuah teknologi yang berperan penting dalam performa dan skalabilitas aplikasi website modern. Yang mana ini juga framework ini juga saya angkat dengan beberapa jenis framework, yaitu seperti Express.js yang terintegrasi dengan Node.js, Fast API dengan pemrograman Python, dan juga Laravel yang terintegrasi dengan Laravel. Yang mana masalah utama dari proposal ini itu didasarkan atas belum adanya studi komparatif yang menguji ketiga framework tersebut secara langsung dalam skenario dan juga metrik yang setara. Nah, dan dari permasalahan tersebut, saya mengangkat mengenai pengujian yang dilakukan pada performa dan skala tersebut dengan beberapa metrik seperti response time, throughput, penggunaan CPU dan memori, dan juga error rate. Yang mana dengan adanya proposal penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan objektif dalam pemilihan framework backend, khususnya yang sesuai dengan kebutuhan teknis dan juga industri di lapangan. Yang mana rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana perbandingan performa dan framework dari framework backend Express.js, FastAPI, dan Laravel dalam skenario pengujian API CRUD sederhana yang identik. Kemudian seberapa efisien penggunaan sumber daya CPU dan juga memori pada masing-masing framework tersebut saat menerima beban permintaan yang tinggi. Kemudian bagaimana kemampuan skalabilitas ketiga framework tersebut dalam menangani peningkatan jumlah permintaan secara bertahap pada kondisi concurrent user. Dan terakhir yaitu framework mana yang paling sesuai untuk digunakan dalam pengembangan aplikasi web berdasarkan parameter performa, efisiensi, sumber daya, dan juga skalabilitas. Kemudian setelah itu terdapat tujuan penelitian ini, di mana tujuan-tujuan tersebut diantaranya yaitu menganalisis dan membandingkan performa framework backend seperti Express.js, FastAPI, dan juga Laravel dalam menangani API code sederhana dengan skenario pengujian yang identik. Kemudian itu mengukur efisiensi penggunaan sumber data atau sumber daya dari CPU dan juga memori pada masing-masing framework saat dijalankan dalam kondisi normal maupun kondisi dengan beban tinggi. Gitu. Dan yang ketiga yaitu menguji skalabilitas framework terhadap concurrent users dan permintaan secara bertahap, dan terakhir itu menyajikan data empiris dan juga evaluasi objektif sebagai dasar rekomendasi dalam memilih framework backend yang paling sesuai dengan kebutuhan pengembangan aplikasi dasar berbasis web. Nah, dari itu semua diharapkan akan bermanfaat untuk memberikan referensi berbasis data dalam memilih framework backend yang paling tepat dari ketiga jenis framework yang saya teliti. Kemudian itu menjadi referensi dalam penelitian lebih lanjut untuk pengembangan ataupun penelitian lainnya yang cocok agar menjadi standar yang lebih tepat bagi para peneliti dan juga para pengembang untuk pemilihan framework
tersebut. Nah, yang terakhir itu menambah literatur praktis mengenai benchmark framework backend yang relevan dan kontekstual dengan kebutuhan pengembangan aplikasi website modern. Nah, kemudian dari tujuan manfaat tersebut, batasan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu pengujian 3 framework, yaitu pengujian skalabilitas ini dibatasi pada 3 framework yang paling dominan ataupun sering digunakan oleh para developer, yang mana Express.js, CPI yang berbasis Python, dan Laravel yang berbasis PHP. Kemudian yaitu fungsi sistem yang diuji pada operasi root, yang mana itu hanya pada operasi create, read, dan juga update, dan juga delete. Ketiga itu performance parameter yang dibatasi pada 5 metrik saja, yaitu response time, throughput, pengguna memori, pengguna CPU, dan juga error rate. Nah, yang terakhir yaitu simulasi beban pada skenario configuration user. Itu hanya dibatasi pada jumlah 50, 100, 250, dan juga 500 pengguna. Oke, tinjauan studi dari penelitian ini itu untuk framework backend sendiri itu terdapat 3 framework yang dijadikan objek penelitian, yang mana itu Express.js, yang mana ini merupakan framework yang berbasis bahasa Node.js yang minimalis dan juga fleksibel, di mana selanjutnya itu ada VCPI yang berbasis Python, dan yang ketiga itu Laravel yang berbasis PHP, yang mana menggunakan arsitektur MVP yaitu Model View Controller. Nah, yang kemudian itu parameter evaluasi framework, yang mana di sini parameternya menggunakan 5 evaluasi, yaitu response time, yaitu waktu rata-rata yang dibutuhkan server untuk merespon permintaan, throughput yang digunakan untuk jumlah permintaan yang dapat ditangani per satuan waktu, kemudian ada pengguna memori dan juga CPU untuk mengukur efisiensi pengguna sumber daya sistem dari CPU dan juga memori berdasarkan penggunaan ataupun sistem kerja yang sedang berjalan dari sistem tersebut. Yang terakhir error rate, yang mana terakhir yaitu konsep API dan include, yang mana untuk konsep API dan include pada 3 framework tersebut berbeda, yang mana untuk Express.js itu konsepnya berdasarkan middleware dan juga routing, yang Fast API itu dengan menggunakan type hinting dan juga async ataupun await. Yang terakhir Laravel yaitu menggunakan konsep controller dan juga route resource. Oke, selanjutnya kita pinjam pustaka, yang mana ini merupakan penelitian-penelitian terkait yang dijadikan referensi ataupun studi dari penelitian ini, yang mana terdapat beberapa paper yang menjadi rujukan penelitian ini, yang mana ini merupakan beberapa paper internasional yang berindeks Scopus. Oke. Kemudian waktu dan tempat dari penelitian ini yaitu untuk waktu dan tempatnya sendiri itu mulai dari Maret 2025, bulan Maret 2025 hingga bulan Juli 2025, itu dapat 5 bulan, yang mana tempat penelitiannya sendiri itu bertempat pada Laboratorium Teknik Digital, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Lampung, yang mana waktu dan tempat sendiri terbagi dari 5, yaitu untuk bulan pertama, yaitu Maret, terdapat 2 kegiatan, yang mana ini dimulai dari studi literatur dan perencanaan dari penelitian, di mana setelah itu akan dilanjutkan dengan perancangan API code dan juga implementasi dari sistem yang telah dirancang tersebut. Kemudian untuk bulan April hingga bulan Juli itu terdapat 3 kegiatan yang beriringan,
dimana itu setelah implementasi sistem akan dilakukan deploy ke Google Cloud Platform dan sebagai tempat penelitian untuk pengetesan atau pengujian, yaitu kemudian dilakukan pengumpulan data dan analisis data dari hasil pengujian sistem tersebut. Nah, untuk bulan Mei itu baru dimulai penulisan laporan dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan hingga bulan Juli. Kemudian ini merupakan alat penelitian yang mana di sini terdapat beberapa komponen juga fungsi-fungsinya, yang mana untuk kolom pertama, 3 baris pertama itu ada ekspresi S, ekspresi PE, dan Laravel yang merupakan framework PN yang akan digunakan untuk pengujian dengan basisnya sendiri berbeda. Pada Laravel itu berbasis MVC, untuk versi P itu berbasis asinkronus, dan juga untuk Express.js itu uh, berbasis callback. Kemudian ada PostgreSQL yang digunakan untuk sistem manajemen basis data relasional untuk penyimpanan data dari implementasi Cloud API. Kemudian terdapat Google Cloud Platform yang digunakan tempat untuk deployment VM atau virtual machine sebagai server pengujian. Kemudian ada Apache JMeter yang digunakan untuk simulasi pengujian beban dan pengukuran response time serta throughput. Kemudian ada Locus.io pengujian beban. Untuk fungsinya dalam pengujian beban berbasis continuous HTOP yang digunakan untuk memonitor penggunaan CPU dan RAM dari device yang kita gunakan untuk pengujian ataupun server yang kita gunakan untuk pengujian. Kemudian terdapat Postman sebagai platform untuk pengujian fungsional dari endpoint API yang digunakan untuk pengujian, dan terakhir itu Docker, yaitu untuk menstandarkan ataupun menyetarakan lingkungan antar framework yang kita uji. Oke, ini merupakan tahapan penelitian yang mana ini dimulai dari studi literatur dan juga perencanaan. Nah, untuk studi literatur dan perencanaan ini dimulai dengan mencari referensi-referensi penelitian terkait dengan judul yang ataupun proposal yang saya paparkan, itu baik itu dari skripsi ataupun paper ataupun juga buku yang berkaitan dengan judul tersebut. Kemudian dilakukan perancangan API code, di mana dengan sudah terencananya penelitian ini akan dilakukan perancangan code, di mana code ini sendiri itu menggunakan 4 metode ataupun operasi, yaitu create yang menggunakan metode post, kemudian read menggunakan metode get, update yang akan menggunakan metode put, dan juga terakhir itu delete akan menggunakan metode delete. Nah, kemudian lanjutkan dengan kegiatan implementasi sistem, yang mana implementasi sistem ini akan dilakukan secara lokal terlebih dahulu dan juga dilakukan testing dengan menggunakan Postman. Kemudian deploy ada sistem yang telah dirancang ke Google Cloud Platform. Dimana untuk pemilihan deploy ke platform Google Cloud ini ditujukan untuk menjamin kestabilan infrastruktur dan juga untuk menghindari bias performa akibat perbedaan perangkat keras ataupun device yang digunakan untuk testing. Setelah melakukan deploy, akan melakukan simulasi pengujian beban, yang mana simulasi pengujian beban ini akan menggunakan platform Apache JMeter dan juga Locus.io, yang mana di sini akan melakukan skenario pengguna seperti yang telah saya jelaskan di awal, yaitu menggunakan bertahap nih, berjenjang gitu, dari 50 pengguna, 100 pengguna, 200 pengguna hingga 500 pengguna atau concurrent users. Di mana di sini simulasinya akan melihat beberapa poin, yaitu response time-nya, throughput, penggunaan CPU dan juga memorinya,
dan juga error rate yang terjadi ketika pengujian tersebut dilakukan terhadap masing-masing framework. Uh, Kemudian itu pengumpulan data analisis data dari hasil pengujian dan terakhir yaitu dilanjutkan dengan kesimpulan juga penyusunan laporan dari hasil hasil dari penelitian ini. Mungkin sekian dari saya, Pak. Mungkin sekian dari pemaparan saya mengenai proposal penelitian yang ditujukan untuk UAS mata kuliah metodologi penelitian ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.